Mitra Tekno, murai batu atau kucicia hutan memiliki suara yang merdu, kencang, dan bervariasi nadanya. Ia pandai menirukan aneka bunyi dan kicau suara yang ada di sekitar tanpa meninggalkan suara khasnya. Posturnya indah dan menawan, gayanya sombong dan atraktif menjadikan para kicau mania tergila-gila untuk memilikinya. Menurut salah satu senior kicau mania, murai batu memiliki 3 nilai ekonomi, yakni dari aspek fighting spiritnya, kualitas suara, dan aspek eksotis karena ekor panjangnya. Semakin panjang ekornya, semakin mahal pula harganya. Dari ketiga aspek tersebut, masing-masing memiliki segmen pasar sendiri-sendiri. Selain saya hobi dari ekor murai, burung murai, saya emang untuk mengarah ke kualitas ekor panjang di Indonesia ini termasuk kualitas yang bagus dan nilai ekonominya juga tinggi. Harganya bervariasi dari yang untuk kalangan bawah, menengah ke atas pun bisa memilikinya. Saya kayaknya kesana dulu ya. Oh iya. Hai Mitra Tekno, apa kabar? Senang sekali saya Artika Amelia dapat kembali hadir menjumpai Anda di acara Tekno Tani, inspiratif, edukatif, aplikatif. Mitra Tekno, seperti tadi yang sudah sedikit saya ulas di awal, Tekno Tani edisi kali ini akan mengangkat tema tentang beternak burung murai batu. Di kalangan kicau mania, murai batu ini memang sudah tidak asing lagi. Namun, murai batu ekor panjang dengan mutasi warna ternyata saat ini sedang tren loh. Di Padukuhan Jatisari ada seorang breeder murai batu ekor panjang, ya ini namanya adalah Nurfudin. Di kalangan teman-temannya ia lebih populer dan akrab disapa Ipung. Menurut informasi yang saya dapatkan, Ipung ini ternyata memiliki materi indukan yang luar biasa karena mampu menghasilkan anakan murai batu ekor panjang dengan mutasi warna bulu di sekujur tubuhnya. Anda pasti penasaran kan? Langsung aja kalau gitu Mitra Tekno, saya akan temui Ipung untuk mengetahui cara ia beternak. Pada dasarnya, Ipung adalah peternak burung pengicau. Selain murai batu, ia juga beternak cucak rowo. Kedua jenis burung pengicau tersebut diternakan di lantai 1 dan 2 di rumahnya. Ipung memulai breeding sejak 2006. Menurut penuturannya, hampir semua indukan murai batu ekor panjang yang diternakan membawa sifat mutasi warna. Dengan bendera Ipung MLN Bird Farm, ia sudah memproduksi ratusan murai batu ekor panjang dengan mutasi warna yang beragam. Mitra Tekno, kali ini saya sudah bersama dengan Mas Ipung. Mas Ipung, Ya. saya dengar Anda ini dulu adalah petani hortikultura. Ya. Nah, kenapa ini akhirnya Anda ini sekarang lebih memilih atau beralih untuk breeding murai batu ekor panjang nih, Mas? Oh ya, ini bukan cuma beralih ya Mbak. Ini kita masih tetap bertani. Untuk breedingnya ini buat sampingan tambahan. Dan kita senangnya itu satu dari suaranya yang pencipta banyak variasi suara. Terus itu kan untuk menambah materi ekonomi pun walaupun sedikit banyak lah ada pemasukan buat sampingan. Gitu, Mbak. Oke. Nah Mas, kalau saya lihat kan murai batu ekor panjang ini kan memang mengalami mutasi warna begitu kan. Bagaimana sih cara menghasilkan mutasi warna yang eksotis seperti itu dan juga membutuhkan waktu berapa lama sih Mas? Oh ya itu paling enggak itu kita pilih indukan yang ada kelainan Mbak. Sedikit kelainan apalah ternoda yang apa itu nanti kita satukan dan itu butuh proses ya 3 tahun 4 tahun untuk mencari warna yang eksotis.
Oke, kemudian mutasi warna apa saja yang pernah Anda produksi dan juga mutasi ekstrim apa nih yang pernah Anda hasilkan, Mas? Oh ya, kalau di sini ya paling ekstrim itu di panda, yang lainnya itu ada blorok, ada silver, dan ada juga yang agak krem itu juga. Mas Ipung, kalau kita Iya. berbicara mengenai harga nih, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi burung murai batu ekor panjang yang sudah bermutasi warna ini? Yang mempengaruhi itu satu Mbak, dengan gaya, kecantikannya, ekor panjangnya yang untuk dia berkicau itu kayak apa ya, sombong lah, kayak goyang-goyang kayak gitu. Nah, terus ditambah kalau ada warna cantiknya juga itu lebih menarik. Mungkin ini nanti di Indonesia itu ujung di murai itu mungkin ekor panjang dan mutasi warna untuk nominal yang untuk maksimal. Oke, nah ini biar Mitra Tekno juga tahu nih Mas Ipung, ukuran ekor murai terpanjang yang Anda miliki ini berapa? Kemudian juga kalau boleh tahu juga nih, berapa harga yang termahal yang pernah terjual di farm Anda nih Mas? Kalau terpanjang itu ini ada kisaran 3 lebih sedikit, 30 cm lebih sedikit lah. Itu tapi barang masih muda, itu belum ada 1 tahun. Nah, mungkin nanti untuk menginjak ke depannya bisa tambah lagi. Itu kan soalnya baru pertama kita dari muda trotol kita mengalih ke dewasa, menginjak ke dewasa. Kemudian harga yang pernah terjual? Harga yang kita terjual itu harganya relatif Pak, variasinya banyak. Soalnya gimana ya, sini speknya agak ada berbeda-beda lah, ada yang nominal yang sedang. Nanti untuk masalah harga yang termahal itu dinilai dengan nanti warnanya itu lebih ekstrim, terus ekornya ya lebih panjang. Oke, sekitaran berapa nih Mas? Ya sekitaran ya mungkin ya ada yang 10, 20, mungkin minus 50 juga ada. Ya gitu. Oke, nah yang terakhir nih Mas Ipung, saya lihat kan ternyata di sekitar kandang Anda ini kan ada kolam ikan ya di tengah-tengahnya begitu kan. Sebenarnya apa sih maksud dan juga tujuannya nih Mas Ipung? Satu untuk mengatur kelembapan, dan dua itu untuk menetralisir suara-suara yang di kanan kirinya kita itu terlalu gemuruh besar, itu untuk meredam. Jadi untuk meredam, tidak terlalu berisik, dan untuk burungnya nanti sudah keterbiasaan, jadi nyaman, tidak kagetan. Oke, baik, terima kasih ya Mas Ipung ya. Nanti Ya. kita akan ngobrol lagi di segmen selanjutnya. Ya. Nah, Mitra Tekno, sebelum saya nanti akan berbincang kembali bersama dengan Mas Ipung, saya ingin mengajak Anda terlebih dahulu untuk menyaksikan visual bagaimana sih cara breeding burung murai batu ekor panjang berikut ini. Secara umum, beternak murai batu ekor panjang tak jauh berbeda dengan burung pengicau pemakan serangga lain pada umumnya. Yang pertama disiapkan adalah kandang. Kandang memiliki peran penting karena akan menjadi tempat tinggal burung untuk berkembang biak, sehingga harus dibuat senyaman mungkin. Ukurannya panjang 1 meter, lebar 2 meter, dan tingginya 3 meter. Agar memiliki sirkulasi udara yang baik, maka pada bagian atap ditutup streaming. Begitupun pada sisi depan kandang dilengkapi pintu untuk akses mengisi atau mengganti pakan dan pintu untuk membersihkan kandang. Sementara pada sisi samping kiri, kanan, dan belakang berupa tembok permanen. Kemudian untuk lantainya dibiarkan tanah. Kandang ternak murai sebaiknya memiliki suhu antara 29 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara sekitar 70%. Lengkapi kandang dengan tempat pakan, tempat minum sekaligus tempat mandi burung, 3 buah pelangkringan atau tempat bertengger burung, glodok atau tempat burung meletakkan dan mengerami telur-telurnya, serta daun cemara kering sebagai bahan sarang. Untuk menyediakan pakan tambahan,
Ipung menebarkan cacing di lantai kandang. Setelah persiapan kandang selesai, langkah berikutnya adalah pemilihan indukan. Pastikan indukan berkelamin jantan dan betina, sehat, tidak cacat fisik, berumur setidaknya 8 bulan atau 1 tahun lebih baik, berekor panjang, dan beberapa persyaratan lain sebagai indukan. Apabila dalam breeding hasilnya menginginkan mutasi warna, maka sebaiknya pilih indukan yang membawa atau memiliki sifat mutasi warna dengan harapan menurun ke anaknya. Ipung menambahkan, sifat mutasi warna relatif lebih kuat dipengaruhi oleh indukan murai betina. Saya amati ya memang kuat dari genetik yang betina. Tapi ada juga yang jantan tapi gimana ya, langkah keluarnya warna itu agak melompatnya agak jauh. Tapi kalau yang betina itu dekat, ya dekat itu bisa mutasi lagi dan tidak bisa mutasi lagi, itu agak kuat betina. Nah, itu juga tergantung berapa persen kekuatan yang di betina juga jantannya, itu kan kekuatan gen warnanya berapa persen toh, Pak. Setelah indukan siap, langkah berikutnya adalah penjodohan. Tahap ini penting sebab jika murai yang dipasangkan belum berjodoh, resikonya akan bertarung hingga mati. Dalam hal ini, Ipung memiliki cara tersendiri untuk menjodohkannya, yakni tetap menggunakan kandang volier yang dilengkapi jendela untuk berkenalan sekaligus akses murai jantan memasuki kandang betinanya. Itu alangkah bagusnya kita pakai foliar 2 dan kita kasih pintu untuk 2 pintu. 1 pintu dikatakan 1 pintu tapi 2 pintu ya. Yang satu tertutup, yang satu untuk kita saling mengenal. Kalau sudah kita saling mengenal, nanti kelihatan semua dan maunya burung itu, kita bisa buka pintu yang kedua. Pintu ke-1 untuk pintu pengenalan, pintu kedua langsung bisa untuk kita jadikan satu ruangan. Untuk pemeliharaan sehari-hari, indukan murai diberi jangkrik pakan dan ulat Hongkong yang telah dicampur dengan fur halus. Pemberian pakan dilakukan 1 kali sehari pada pagi hari. Untuk ulat Hongkong disajikan menggunakan wadah kecil tersendiri. Jangkrik dan ulat merupakan pakan alami burung murai batu di alam liar, oleh karena itu jenis pakan ini harus ada. Porsinya pun harus pas, karena jika berlebihan justru dapat mengganggu kesehatan murai ternak. Menurut pengalaman, jangkrik dan ulat merupakan pakan paling efektif untuk membuat murai batu bertelur. Biasanya 7-10 hari atau paling lama 15 hari, indukan betina yang sudah dikawini pejantan akan bertelur. Hal itu ditandai dengan aktivitas indukan betina mengerami telur-telurnya di dalam glodok dengan sarang yang disusunnya dari daun cemara kering. Biasanya, indukan betina bertelur sebanyak 2 sampai dengan 4 butir setiap periodenya. Agar pasangan burung lebih nyaman, sisi depan kandang dapat ditutup menggunakan kain atau tirai yang sudah disiapkan. Pada hari keempat atau 5, dapat dilakukan pengecekan untuk mengetahui apakah telur yang dierami betina fertil atau infertil. Apabila fertil, pengeraman telur dilanjutkan. Namun jika infertil, maka telur sebaiknya dikeluarkan dari kandang. Telur-telur murai menetas setelah 12 hari pengeraman. Hal penting yang harus diperhatikan adalah memberikan pakan berupa kroto dan ulat kandang. Untuk cacing pakan, indukan akan mencari sendiri di lantai kandang. Biarkan indukan mengasuh anak-anaknya hingga 1 minggu ke depan, setelahnya dapat diambil dari glodok untuk diasuh sendiri oleh breeder. Biasanya, anakan murai batu dikatakan mandiri atau sudah bisa makan sendiri selepas umur 40 hari.
Saat itu, kelulus hidupannya sudah tinggi dan mulai dilirik oleh para kicau mania. Semua burung produk Ipung MLN Bird Farm ditandai dengan 2 buah tagging di kakinya. Secara garis besar, kaki kiri berisi informasi nama farm, sedangkan yang kanan berisi informasi nama induknya. Jika hasil breeding sesuai harapan, misalnya berekor panjang dan mengalami mutasi warna, maka breeder akan diuntungkan karena harganya semakin tinggi. Bahkan jika mutasi warnanya ekstrim, biasanya breeder tidak melepaskannya karena akan dijadikan materi indukan untuk breeding selanjutnya. Mitra Tekno, saya masih bersama dengan Mas Ipung. Nah, Mas Ipung, kalau kita berbicara tentang ekor nih Mas, sebenarnya faktor apa sih yang menyebabkan bulu ekor murai batu ini rusak? Nah, ini baik yang usia muda ataupun tua. Padahal kalau kita lihat kan untuk tempatnya sudah luas dan juga besar nih Mas. Oh ya gitu ya. Itu awalnya dari perawatan mulai mudanya itu untuk menuju ekor panjangnya itu kurang maksimal, Mbak. Nah, itu bisa merusakkan lidi yang di ekornya itu kurang kencang. Habis satu itu, keduanya itu untuk kutu ya Mbak. Kutu itu kalau kita tidak mandi atau harus kita kasih obat kutu biar dia tidak terlalu atau rusak ya gitu. Oke, kemudian bagaimana juga cara merawat kerusakan ekor karena faktor ketidaksengajaan ini Mas? Iya, untuk merawatnya gitu ya. Ya, merawat itu membutuhkan waktu yang lama, paling enggak 3 bulan lah. Nah, 3 bulan itu kita cari tempat yang aman, yang berteduh, yang tidak terlalu kena sinar matahari, biar enggak terlalu batang lidinya cepat kering. Nah, habis itu kita full EF-nya terlalu banyak. Nah, itu genjot itu, terus untuk bak mandinya kita kasih kecil aja, biar nanti enggak terlalu mandi terus dia banyak bergeraknya kan. Mengakibatkan itu batang-batang lidi itu rapuh gitu. Oke, nah Mas Ipung, kalau kita berbicara juga tentang dorong ekor nih Mas, bagaimana perawatan yang dilakukan tentu saja agar dorong ekor ini cepat tuntas, kemudian juga hasilnya juga sesuai begitu. Untuk masalah cepat tuntas itu tidak bisa terlalu cepat Mbak, tidak singkat tidak bisa, itu tetap 3 bulan ya, maksimal itu sudah minimal itu 3 bulan itu. Kita EF-nya full terus, kita pacu terus tiap hari dan usahakan itu jangan terlalu panas. Kita untuk sangkarnya ya paling tidak itu yang paten, jangan digantung sana sini banyak bergerak. Akibatnya kan itu dari batang lidinya kan sakit tuh Mbak. Nah, sakit nanti mengakibatkan tidak bisa full panjangnya. Habis itu nanti terus kalau udah mulai mentok itu ya kita kasih kalsium, tambahi kalsium biar agar ekor itu kuat dan keras, kencang enggak cepat patah. Lah habis itu baru kita melanjut untuk penjemuran sebelum masuk ke penangkaran. Oke, nah ini yang menarik juga nih Mitra Tekno, ternyata di tempatnya Mas Ipung ini indukan murai batu diberi nama ini dari varietas buah melon. Nah itu kenapa nih Mas? Oh ya, itu cuma untuk mengenang ya sebelum kita untuk melanjut berternak penangkaran murai itu kita sebagai seorang petani hortikultura. Nah itu kebetulan melon-melon varietas itu yang sering saya tanam untuk mengenang masa lalu dan itu saya kasih nama untuk per satu indukan. Jadi banyak indukan itu beda-beda dengan varietas lainnya. Banyak spek banyak untuk melon itu. Oke, baik. Terima kasih ya Mas Ipung atas informasinya. Seperti biasanya, kita juga akan ada sertifikat yang akan saya serahkan untuk Anda. Ini dari TVRI Jogja. Mohon untuk diterima ya Mas ya. Oke. Terima kasih ya. Nah Mitra Tekno, selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk menemui Avandi. Ya, ini adalah salah seorang pengrajin sangkar burung. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tekno Tani. Avandi atau yang akrab disapa Vandi
adalah pengrajin sangkar burung, tinggal di Simping Wetan, Paremono, Bungkit, Kabupaten Magelang. Pengrajin ini mendapatkan berkah dari para breeder burung pengicau dan penghobi merpati karena mereka rutin memesan sangkar kepadanya. Fandi mengerjakan pembuatan sangkar burung pada sore hari selepas bekerja di bangunan. Sangkar buatannya banyak diminati karena kualitasnya cukup baik dan harganya bersahabat. Mitra Tekno, ini dia Mas Fandi. Mas Fandi, sejak kapan Anda menjadi pengrajin sangkar burung dan produk sangkar apa saja nih Mas yang Anda hasilkan? Jadi saya dari sekitar tahun mulai itu 2014 kalau tidak salah ya. Itu awal-awalnya bikin sangkar burung. Mau berjalan. Terus ada konsumen minta bikin sangkar merpati. Yang sampai sekarang masih produksi terus. Oke, kemudian siapa saja nih Mas peminat sangkar burung buatan dari Anda? Kalau peminat pertama itu dari teman. Nah, lama-lama kan dari teman ke teman, nah, terus sampai sekarang ya sudah ada lumayan banyak peminat. Oke, dari pasar, breeder begitu juga datang ke tempat Anda ya? Dari pasar udah pernah datang minta produk saya. Oke. Kemudian bahan apa yang Anda gunakan dalam membuat sangkar burung ini dan berapa nih Mas harganya? Kalau untuk sangkar burung itu bahannya dari kayu pinus. Nah, untuk sangkar burung itu harganya dari sekitar 90. 90 sampai 200. Oke. Nah, kemudian dari mana nih Anda belajar membuat sangkar burung ini? Untuk saya belajar sendiri, itu otodidak. Dari lihat-lihat video di YouTube, terus lama-lama kan langsung bisa ya sampai dengan belajar sekarang. bisa. Oke, nah yang terakhir nih Mas Fandi, sebagai seorang pengrajin sangkar burung, apakah Anda ini juga mengalami kendala nih misalnya dalam sisi produksi ataupun juga pemasaran nih Mas? Untuk kendala sampai saat ini belum ada, masih biasa-biasa aja. Soalnya pesanan kalau cuma sedikit-sedikit kan masih bisa diatur. Paling modal begitu ya? Ya, kalau pesanan ada banyak, itu masih butuh modal. Oke, tapi yang pasti lumayan pasti untungnya ya Mas ya. Oke deh kalau gitu Mas Fandi, terima kasih ya untuk informasinya. Pokoknya sukses selalu. Nah ini seperti biasanya yang sudah berbincang bersama saya di Teknotani, ada sertifikat untuk Mas Fandi, tolong diterima. Mitra Tekno, tak terasa ya kita sudah ada di penghujung acara Teknotani. Nah, seperti biasanya untuk Anda nih yang ingin mengirimkan saran dan juga komentar, Anda dapat mengirimkannya melalui pesan WhatsApp di nomor 081 726 1681. Di akhir acara ini juga ada tips untuk Anda terkait topik kita hari ini. Langsung saja kalau begitu, saya Artika Amelia pamit undur diri. Sampai jumpa. Harus diperhatikan dalam breeding murai batu ekor panjang mutas warna itu, kita satu persiapkan kandang yang cukup dan memadai untuk suhu, juga sinar matahari yang cukup untuk berpelihara. Kedua itu pilih materi. Ketiga kita memperhatikan pakan. Keempat juga kita ini yang lebih kita harus pahami, memperhatikan kesehatannya si burung. Langkah untuk murai breeding itu kandang satu kita pakai ukuran diusahakan yang maksimal. Nah, itu lebih bagus karena burung bisa bergeraknya leluasa. Untuk minimal ya tingginya lah. Kalau pakai kecil juga bisa, tapi kan lebih akurat ya. Kalau ada tempatnya itu enak yang agak longgar gitu. Nah, untuk materi kita pilih materi yang agak panjang, juga ada genetik kelainan yang untuk kita menghasilkan warna yang bagus. Nah, untuk selanjutnya kita perhatikan untuk pakan ya, pakan karena itu burung murai batu itu biasanya pemakan serangga ya, kita itu full kita pakai F-nya. Namun kita juga harus kontrol karena kita terlalu kebanyakan juga nanti untuk menghasilkan burungnya itu
terlalu lemak nanti itu tidak bisa untuk berproduksi. Selanjutnya itu kesehatan ya Pak ya. Nah, kesehatan lebih pokok ini kita perhatikan. Untuk tanda-tanda burung yang tidak sehat itu satunya kita dilihat dari bulunya. Bulunya nanti mengembung itu kita harus waspada. Satu, keduanya itu dari kotorannya. Dari kotorannya kita bisa perhatikan itu biasanya kan beraknya cair itu yang sangat fatal itu di berak cair. Dan selanjutnya itu untuk pemandian. Pemandian kita harus siapkan untuk obat kutunya. Walaupun itu kita 5 hari sekali atau 3 hari sekali kita obat kutu ya untuk biar burungnya sehat. Tekno Tani. Inspiratif, edukatif, aplikatif.